penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di kelas 4 kalian akan melaksanakan proyek. Ya. Dalam 1 tahun kalian akan melaksanakan 2 proyek. Nah, yang pertama untuk tahun sekarang adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk fase B kelas 4. Nah, nanti kita akan membuat sebuah karya. Ya. Nah, Bapak sudah menentukan untuk kelas 4 itu judulnya, temanya ini, gaya hidup berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu terus menerus, ya, tidak mati, tidak padam. Nah, apa yang akan kita kerjakan di sini adalah ini, sayur segar, bubuk bugar. Jadi apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita buat, kita lihat. Gaya hidup siswa sekarang ini menyukai makanan instan yang minim kandungan gizi, bahkan mengandung banyak penyedap rasa, bubuk cabai dan lain-lain. Misalnya burger, es boba, kentang goreng, cilor, maklor, cilor, seblak, cimol, dan lain-lain. Gangguan kesehatan banyak dialami siswa, misalnya obesitas, sembelit, diare, sakit perut, asam lambung, mual, dan lain-lain. Jadi, apa yang kalian makan akan menentukan tubuh kalian. Kalau makanan itu masuk yang sehat, maka tubuh kalian menjadi sehat. Kalau makanan itu yang jelek, maka tubuh kalian akan jelek. Contohnya gangguan kesehatan itu obesitas. Obesitasnya terlalu gemuk, anu kuduna kalian teh beratnya 15 kilo, terus teh malah jadi 70 kilo. Nya eta teh obesi, kegendutan. Baik tidak kegendutan? Meganting boleh tidak? Tidak boleh, harus seimbang. Nah, misalnya sembelit, diare, sakit perut, mencret terus menerus, ya. Nah, apa yang akan kalian capai dalam kegiatan ini? Adalah ini, ya. Gaya hidup siswa suka makan dan minum. Ya. Ini kata Ruel tadi makanan yang tidak sehat. Kemudian yang ini makanan yang sehat. Nah, tugas tiap kelompok, ya, sudah dulunya per kelompok. Masukkan ke dalam tabel ini tidak terlihat, makanan yang sehat. Ini contoh makanan yang sehat, contoh makanan tidak sehat. Kemudian berikan alasannya apa. Tahap 2 yaitu kontekstualisasi. Tadi kalian telah mengidentifikasi apa makanan sehat dan tidak sehat. Nah, makanan yang sehat itu tadi dicontohkan seperti misalkan sayur wortel, ya. Nah, sayur wortel itu akan kalian jadikan sebuah proyek. Akan kalian tanam sendiri di sekolah, kemudian sampai jadi hasilnya akan kalian makan sendiri. Jadi kita proyeknya membuat tanaman yang dimaksud sehat itu. Nah, di tahap ini nanti tiap kelompok keluar lapangan, ya, melihat tanaman apa yang bisa kita tanam dan dapat tumbuh di sekitar sekolah. Misalkan sudah berada di pekarangan sekolah atau halaman sekolah. Nah, nanti tugasnya kalian amati kira-kira tanaman apa yang akan kalian tanam di sini berdasarkan kelompoknya masing-masing. Agar lebih mudah, karena kalau kita menanam di dalam tanah langsung akan mudah sekali terganggu, ya, karena tidak ada benteng. Makanya kalian harus mencari pot. Jadi media menanam sayurannya di dalam pot atau kantong plastik trash bag, ya, seperti itu, pot bag seperti itu. Jadi medianya nanti
dimasukkan tanamannya ke dalam pot atau trash bag. Nah, kemudian kalian tentukan apa tanaman yang kira-kira cocok untuk ditanam. Kira-kira kalau jagung cocok tidak? Tidak, karena memerlukan lahan yang luas, memerlukan pot yang besar, dan susah kalau di pot jagung. Nah, ini mah yang bisa kalian tanam di dalam pot dan hasilnya mudah untuk tumbuh. Ya, nanti tulis ya di kertas lembar per kelompok tanaman apa yang akan kalian tanam. Ya, sayuran itu minimal dua tanaman saja. Ya, keluar dari sini masuk ke kelas, tulis tanamannya apa yang akan kalian. I don't understand it. I don't understand. Kita masuk ke tahap aksi. Jadi kita akan melakukan aksi dalam proyek Pancasila yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum itu kalian simak tayangan video yang ada di depan. Semakin banyaknya jumlah penduduk, ketahanan pangan menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi. Untuk mendukung ketahanan pangan di masyarakat, Pemkab Sleman memiliki program Rumah Pangan Lestari. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang terbatas, masyarakat diajak untuk turun memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Untuk di pedesaan sudah ada KWT Karya Madukal yang memanfaatkan aliran sungai kecil untuk keterbukaan. Rumah Pangan Lestari ini tidak hanya ada di pedesaan, melainkan juga di perkotaan, juga ada di Kabupaten Srikandi Kerja. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di antaranya menanam sayuran, mulai dari pemberian, pembibitan, penanaman, dan pemanenan hasil kebun. Nah, yang akan kita lakukan itu ialah membuat area pekarangan, area halaman yang tidak terpakai, kita manfaatkan untuk menanam sayuran. Nah, contohnya sudah ada di sana, dari mulai bibit sampai nanti besar kita bisa nikmati sendiri. Serta beternak ekor ayam. Sejumlah manfaat yang bisa didapat dari kegiatan ini, salah satunya yaitu keluarga dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya. Yang barusan tanaman apa? Jadi dalam video dilihatkan jika hal ini dilakukan dengan serius, maka hasilnya pun akan baik. Bukan hanya untuk dikonsumsi atau dimakan sendiri, tapi kalau melimpah bisa dijual dan menghasilkan uang. Itu dari sayuran. Tadi dalam video ada ayam, ada apa lagi? Ada tanaman, ada ayam, ada apa lagi? Ada ikan, ya. Tapi kita terlalu susah itu mah. Yang mudah saja yang kita lakukan. Ya. Nah, yang harus disiapkan ialah media tanamnya. Ada apa di depan di sini? Ada pot. Kemudian selain pot bisa diganti dengan apa? Polybag. Ya. Kemudian harus ada apa di dalam polybag? Harus ada tanah. Terus harus ada apa lagi di dalamnya? Bibit atau biji. Nah, di sini misalkan tanamannya ya disesuaikan. Kalau masih bibit, berarti si ukuran pot atau polybagnya harus kecil. Tidak boleh terlalu besar seperti ini. Ya. Harus dari kecil, pot yang kecil atau polybag yang kecil untuk mulai benih. Nanti sudah tumbuh benih yang agak besar baru dipindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Nah,
Misalkan Bapak sudah di sini, misalkan Bapak masukkan biji kangkung di sini di dalam, ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan setelah memasukkan biji? Tahap selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Menyiram, terus memberi cahaya, terus satu lagi yang tidak boleh lupa sebagai makanan tanaman itu apa? Memberak. Apa berak bahasa ininya? Pupuk sebagai makanan tanaman agar dapat tumbuh sehat. Nah, ini adalah salah satu tanaman ya yang sudah jadi. Ya. Ini tanaman apa? Kangkung. Kira-kira hasil dari penanaman ini terlihat segar atau tidak kangkungnya? Segar. Ya. Kemudian kalau kangkung ini ingin lebih baik, daunnya harus lebar. Yang kita makan kan kangkung daunnya lebar. Kalau ini tipis, ya. Karena kurang apa? Kurang pupuk, ya. Kurang gizi, kurang air. Kalau manusia kurang gizi, kurus. Sama tanamanku kurang gizi bakal jadi kurus. Nah, yang harus kalian lakukan ialah menambah. I don't understand it. I don't understand. Kita masuk ke tahap refleksi dari hasil tanaman yang kita tanam dan kita ambil. Sekarang kita akan mengolah sayuran tersebut menjadi makanan. Ya. Sebelum menjadi makanan, tentunya kalian harus punya resep masakan atau resep makanan. Bagaimana diolah sayur tersebut bisa dinikmati dengan enak? Silakan simak video berikut. Teman-teman, semoga selalu bahagia selalu ya. Jumpa lagi dengan Mama Yuka di channel Yuka TV. Kali ini masak sayur kangkung kuah santan. Saya gunakan satu ikat kangkung dan saya mau buang akarnya. Saya potong jadi dua bagian seperti ini. Dan untuk bagian atasnya nanti dipilah-pilah dulu kalau ada daunnya yang busuk atau ada sesuatunya. Dan juga batangnya ini mau saya potong jadi dua bagian. Siapa tahu di dalamnya ada sesuatu ya kan? Siapa yang pernah menemui sesuatu di dalamnya? Insya Allah yang ini nanti tidak ya teman-teman, karena saya milih kangkung yang ada akarnya. Insya Allah tidak ada sesuatu di dalamnya. Selain biar makannya cepat, saya belajar dua ini. Kemudian saya mau rendam dalam air dan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah direndam kemudian dicuci hingga bersih ya. Kemudian saya melanjutkan membuat bumbunya. Saya gunakan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 buah kemiri, 2-3 cm kencur dan kunyit ya. Terus ada saya gunakan juga 5 cabai merah keriting, 1 bercabai rawit setan. Saya gunakan cabai ini sedikit karena memang anak saya juga mau ikut makan. Kalau teman-teman suka ya membuat ditambah ya. Saya tambahkan 1/4 sendok teh garam biar mudah untuk mengalutnya. Kalau pakai chopper atau blender ya monggo silahkan, bisa saja itu ya. Saya uleknya tidak terlalu halus banget seperti ini. Kemudian saya gunakan 2 daun salam, terus juga laos ya atau lengkuas secukupnya, saya geprek-geprek saja. Sebelumnya tadi saya coba masak air dan ini sudah mendidih. Saya masukkan kacangnya terlebih dahulu karena biar lebih cepat matangnya ya. Saya aduk biar semuanya terkena air dan saya mau tambahkan 1/4 sendok teh garam biar warnanya itu tetap hijau. Aduk kembali, masak hingga 1 menit atau sesuai selera yang kematangannya. Terus kemudian masukkan bagian dalamnya. Aduk kembali hingga layu atau empuk. Segera tiriskan biar tidak terlalu lembek.
Dan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya lanjutkan untuk menumis bumbu-bumbunya tadi, gunakan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Tumis hingga harum, hingga matang biar tidak langu baunya. Saya masukkan salam dan juga laosnya tadi. Saya gunakan air kurang lebih. Nah, itu adalah cara membuat resep olahan tahu. Dari mulai awal, langkah dan caranya sampai nanti terakhir. Ya. Jadi dari mulai awal kita menanam sampai terakhir mengolah makanan sendiri, baik tidak untuk kesehatan kita. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita dijamin sehat karena kita sendiri yang mengolah dari mulai awal sampai akhir. Kalau kita jajan di luar, kita tidak tahu apa yang dicampurkan bahan makanan lain oleh si penjual. Ya. Bagaimana kalau ada makanan yang tidak sehat dicampurkan? I don't understand it. I don't understand.